warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwan wa akhwat fillah, al-hadirun wal hadirat, muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa mengucap syukur atas nikmat karunia yang memberikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Nikmat-nikmat yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Nikmat terbesar yang kita berharap kita senantiasa berada di atasnya sampai kita meninggal dunia, nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang terkadang kita lalai daripadanya, nikmat kesehatan dan nikmat kelaparan waktu. Kemudian nikmat Allah pertemukan kita, atau sebagian orang mungkin kembali dipertemukan dengan saya di sini. Karena saya ingat kurang lebih 7 tahun lalu mungkin ya, saya sempat ngisi kajian di sini. Ya. Ketika itu Ustaz Rami yang meminta saya, Kakaknya Abdul Fattah, memiliki umat tafid dulu ya, umat tafid. Saya ngisi kajian tambahin Nawawi apabila salah. Sekali kedua kali rupanya sempat Ramadan juga. 7 tahun lagi ya, Masya Allah. Ya terasa, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di salah satu rumahnya, di salah satu taman dari taman-taman syurga. Karena Nabi sampaikan, idza maradtum bi riyadil jannah fanta'u fiha. Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, kalau engkau melewati taman-taman surga, hendaklah kau singgah, duduk di dalamnya. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, majalis dzikir atau majalis ilmu. Itulah majelis-majelis ilmu. Ya, jadi kita sedang berada di taman-taman surga yang insya Allah dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, kita berharap Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mengenalkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ilmu yang membuat kita semakin takut dan semakin berharap akan surganya Allah ya. Karena ilmu agama ini kan merupakan bekal yang sangat penting. Bahkan dia merupakan tanda kebaikan bagi seseorang. Tanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Sebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan. Kebaikan di sini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Maka Allah akan banyakkan hartanya, tidak. Allah akan tinggikan jabatannya, bukan. Tapi Allah akan fahamkan dia urusan agamanya. Nah, jadi pemahaman terhadap agama itu merupakan tanda Allah ingin kebaikan pada kita. Nah, ini salah satu cara kita untuk tafaqquh fiddin ya, untuk memahami agama Islam ini ya dengan cara belajar, tidak ada cara lain. Alhamdulillah
Di Masjid At-Thalib ini ditarik selaku pengurus sebagai bentuk memakmurkan masjid, mengalihkan majelis ini. Nah, kita harus semangatnya dan kita berharap keutamaan menghadiri majelis ilmu itu kan sangat banyak sekali. Di antaranya hadisnya Ibnu Abbas saya sampaikan, tidaklah majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling pengajar dan saling belajar tentang Al-Quran, hadis ya. Illa nazar alaihim sakinah. Yang pertama akan turun ketenangan pada hati-hati mereka. Yang kita cari ketenangan itu, ya. Semua sepakat kita ingin mencari ketenangan. Di mana tempatnya majelis ilmu. Yang kedua, wa ghashiyatuhum rahmah. Majelis ilmu ini akan dipenuhi dengan rahmatullah, kasih sayang Allah. Siapa yang tidak mau kasih sayang Allah? Kita semua ingin mengharapkan kasih sayang Allah. Yang ketiga, wahasathumul malaikah. Allah akan kirimkan para malaikat yang hadir bersama kita. Majelis ilmu dipenuhi oleh para malaikat, bahkan malaikat yang khusus ya. Ada malaikat ditugaskan hanya mencari majelis-majelis ilmu dan majelis zikir untuk mereka hadir di dalamnya. Kehadiran malaikat itu menunjukkan turunnya keberkahan. Yang keempat, wadzakarakumullah fi man indahnya lebih dahsyat. Allah akan menyebutkan satu persatu yang hadir di sini, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Atau Allah sebutkan namanya di depan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Itu minimal 4 keutamaan menghadiri majelis ilmu. Semoga ya ini kita dapat, dan tentunya dengan menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita. Lalu masalah serta salam, semoga Allah senantiasa curahkan kebaginda alam, sayyidin alam, kedua hasanah kita, suri tawasul kita, Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, insyaallah di pagi hari yang penuh berkah ini bertepatan dengan tanggal berapa Ibu? 20 ya. 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan ilmu yang kita butuhkan sehari-hari, yang sangat kita perlukan. Tentunya dalam perkara interaksi kita dengan Allah, ibadah kita kepada Allah atau sesama manusia, dan interaksi dengan diri kita sendiri. Kita akan membahas insyaallah sebuah kitab ya. Kitab ini namanya Kitabul Fiqhil Muyassar. Al-Fiqhul Muyassar. Fikih artis ya. Muyassar itu yang dimudahkan, menjadi fikih yang simple, yang dia memang berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ya. Karena ilmu fikih ini nanti kita akan bahas, memang ilmu yang wajib ya dipelajari oleh setiap muslim ya, sesuai dengan keadaan kemampuannya ya. Karena ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Seperti sholat misalkan, setiap muslim pasti kewajiban dan sholat ya, kalau sudah tadi. Maka dia harus memiliki ilmu tentang fikih sholat ya. Zakat, yang punya harta, yang berniaga, yang berkebun ya, itu wajib memiliki pengetahuan fikih sholat ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya ingin menyampaikan sebuah mukadimah ya. Jadi setiap kita mempelajari ilmu itu harus didahului dengan mukadimah agar kita betul akan berpikir terhadap ilmu tersebut. Dan setiap ilmu para ulama merumuskan itu ada 10 prinsip dasar dalam mempelajari semua ilmu. Semua ilmu apa ya? Mau ilmu fikih, mau ilmu aqidah, mau ilmu nahwu, ilmu bahasa, mau ilmu hadis,
ilmu tasdih atau belum? Ulama sudah merumuskan ada 10 prinsip dasar dalam mempelajari semua ilmu. Yes. Bahkan ada baitnya inna mabadi'a kulli ilmin asy'ar al-haddu wal bulugh thumma thamar. Ya. Sesungguhnya prinsip dasar semua ilmu itu 10. Apa aja 10 ini? Dimulai dari definisi, ya, pengertian. Jadi ini maaf ya, kita belajar memang seperti saya mengajar dengan mahasiswa ya. Secara struktur memang ya begini ya, Pak ulama mengajarkan dari tahap yang awal ya. Definisi pengertian ilmu fikih. Objek kajiannya apa? Apa yang dibahas dalam ilmu fikih ini? Yang ketiga, tujuan. Kalau kita nggak tahu tujuan manfaat suatu ilmu, itu akan berpengaruh pada motivasi kita mempelajari ilmu tersebut. Ya. Itu akan kita buat apa sih belajar ini? Ya. Kalau nggak tahu manfaatnya, tidak dapat. Kemudian kedudukan yang keempat, kedudukan ilmu tersebut dibandingkan dengan ilmu yang lain. Kemudian ada keutamaan, fadilah. Yang kelima, yang keenam ada pelentak dasarnya siapa yang merumuskan pertama kali ilmu ini. Ya. Kemudian nama ilmu tersebut, terkadang satu ilmu memiliki beberapa nama. Ya. Sumbernya dari mana? Kemudian hukum mempelajarinya, dan yang terakhir pokok bahasan. Nah, kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu, dari definisi pengertian. Nah, ini saya berikan pengertian yang singkat saja. Al-fiqhu, ya, kita kan mempelajari fikih. Bahasanya al-fiqh. Al-fiqh itu diambil dari kata fakuha yafqahu al-fiqh, yang artinya adalah faham. Jadi fikih arti bahasanya adalah faham, memahami suatu perkara. Jadi seorang yang memahami suatu perkara dengan baik dinamakan faqih orangnya. Faqih fulan gitu ya. Tapi kemampuan dia memahami itu dinamakan fiqh. Secara istilah para ulama, apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Para ulama mengatakan al-ilmu bil ahkami syariyatil aqliyah al-muqtasamah bil adillatiha tafsiliyah. Ilmu fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Ya, bukan hukum-hukum yang lain. Hukum syariat kita, syariat Islam, yang bersifat amaliyah, praktis, praktek ya. Ya seperti ibadah dan sholat, zakat, haji itu kan praktek semua. Saum, ya, nazar, nikah, jinayat itu kan berkaitan dengan praktek amalan. Jadi kalau hukum yang berkaitan dengan amalan, itu sudah masuk ranah fikih dalam konteks ilmu. Ada yang lain yang berkaitan dengan aqaidiyah, keyakinan. Hukum-hukum syariat berkaitan dengan keyakinan itu tidak masuk dalam pembahasan fikih. Tapi masuknya dalam ranah ilmu apa? Akidah. Walaupun para ulama dulu, ya, Abu Hanifah dan setelahnya itu, ketika membahas fikih, itu maksud mereka fikih secara umum, masuk di dalamnya akidah dan masuk di dalamnya perkara ibadah dan muamalah. Ada istilah al-fiqhul akbar, fikih besar, itu semua perkara agama. Ada fiqhul asghar, itu hanya fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah yang kita bahas sekarang. Ya, fikih amalan. Yang mana hukum-hukum ini di mana diperolehnya? Yang diperoleh dari dalil-dalil dalam kitab, sunnah, ijma', qiyas dan lain sebagainya yang terperinci. Bukan secara global.
Karena kalau dalilnya secara global, itu bukan ilmu fikih. Tapi ilmu apa? Usul fikih. Nah, mungkin pernah mendengar ya, istilah ilmu usul fikih. Usul fikih itu dalilnya global. Setiap al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu pada dasarnya menunjukkan kepada perkara yang wajib. Itu dalilnya usul fikih. Jadi dapurnya para ulama. Kalau fikih kan sudah jadi. Hukum ini haram, hukum ini halal, ini wajib, ini makruh, ini sunnah. Itu fikih. Dalilnya ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dari dalil ini disimpulkan dengan penyimpulan metode ilmu usul fikih, hadirlah kesimpulan sholat itu wajib. Itu fikih, sholat itu wajib. Tapi proses pengolahan dalil untuk menjadi sebuah hukum itu namanya usul fikih. Mulai ragu ya. Nah, yang akan kita bahas yang mana? Fikih, bukan usul fikih. Usul fikih ini lumayan ya. Karena dia ilmu logika. Ya. Lumayan pembahasannya agak dan cukup berat kalau disampaikan di majelis terbuka seperti ini ya. Nah, jadi ilmu apa itu ilmu fikih? Ya ilmu fikih berkaitan dengan ilmu yang berkaitan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan kita, amaliyah ya. Yang mana dalil-dalilnya itu dari dalil-dalil yang terperinci yang detail ya. Hukum puasa Al-Baqarah 183. Dari kewajiban sholat Al-Baqarah 43. Itulah fikih. Ya, jadi kesimpulan dari hasil pengolahan dalil keluar sebuah hukum. Nah, itulah ini dinamakan fikih. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Paham ya, insyaallah. Dan tentunya nanti dalil-dalil ini kan banyak. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperselisihkan. Dalil yang disepakati Al-Quran, sunnah, hadis, ijma' dan qiyas 4. Tapi ada dalil-dalil yang lain yang disitulah nanti akan terjadi banyak perselisihan. Makanya kalau telah membahas ilmu fikih yang banyaknya kan memang perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, yang sepakat itu kan ya beberapa kan lebih sedikit lah dibandingkan permasalahan yang mereka berbeda pendapat. Kenapa? Karena berbeda dalam pengambilan dalil, berbeda dalam istinbat, ya, pengolahan dalil, cara berdalil. Dan itu makanya tidak aneh kalau membahas fikih pasti akan banyak pendapat. Ya. Pendapat imam ini begini, imam ini begini. Nah itu kita harus tahu dari Allah agar bisa menyikapi perbedaan pendapat dalam perkara fikih. Ya. Yang kedua, objek kajiannya. Apa yang dibahas dalam kajian ilmu fikih ini? Yang menjadi objeknya adalah af'alul mukallafin, yang perbuatan manusia tersebut. Karena kan dari berkaitan dengan amaliyah. Ya. Maka dikaji adalah perbuatan manusia atau mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah dibebani kewajiban. Siapa mukallaf kan? Baligh dan sudah faham akil. Balighun akilun. Makanya semua ibadah itu syaratnya kan selalu ada Islam, akil, baligh gitu ya. Dia namanya mukallaf, sudah dibebani. Tapi kalau anak-anak ya, kemudian yang gila, maaf, tidak ada akalnya, itu tidak masuk dalam kajian fikih secara umum gitu ya. Tidak dibebani ini mukallaf. Baik dalam ibadah, muamalah, hukum keluarga, pidana maupun ini tema-tema dalam ilmu fikih. Ya nanti kita akan khususnya pembahasannya. Yang ketiga, tujuan manfaat. Apa manfaat dan tujuan dalam mempelajari ilmu fikih? Allah. Yang pertama ya, para ulama mengatakan tanzimu hayatil muslim wifqa muradillah ta'ala wa naili sa'adah fid dunya wal akhirah.
Tujuan mempelajari ilmu fikih itu ya untuk mengatur kehidupan seorang muslim sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita mengatakan kita ini muslim, bersyahadat, itu konsekuensinya apa Bapak Ibu? Kita menyerahkan perkara kita, hidup dan mati kita kepada Allah. Berarti mau tidak mau kita harus tunduk terhadap aturan Allah. Makanya apa yang kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak mau tunduk dengan aturan Allah, ya diperintahkan sholat nggak mau sholat, diperintahkan zakat nggak bayar zakat, yang muslimah diperintahkan menutup aurat nggak mau, bilangnya belum sehat. Bagaimana? Kalau Anda mengaku muslim atau muslimah, berarti konsekuensinya harus mau diatur. Ya. Dalam semua perkara, bukan ibadah saja, bahkan termasuk jual beli, muamalah, pernikahan, ya. Itu semua sudah diatur, ya. Sesuai dengan kehendak Allah, serta meraih kebahagiaan dunia akhir. Ini tujuan utama kita. Kita ingin bahagia bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Itulah tujuan kita terakhir, tempat tinggal kita yang sebenarnya di akhirat. Kalau kita nggak tahu aturan Allah di dunia ini, ya bagaimana kita akan sukses? Bagaimana kita akan berhasil? Bagaimana kita akan mendapatkan ridha Allah? Maka dengan mempelajari ilmu fikih ini kita tahu aturan-aturan Allah. Ya. Ibadah apa saja, muamalah apa saja, dalam perkara rumah tangga pun ada aturannya. Bahkan dalam perkara negara, politik, syarikat, siasat itu ada. Ekonomi, apa yang tidak ada dalam Islam? Ya, apa yang tidak? Satu-satunya agama yang komprehensif, mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan. Tidak ada agama lain yang membahas secara detail. Ya, perkara ekonomi, politik, sosial ada semua. Semuanya